Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar semua? Semoga pada sehat ya. Kenalin, nama saya Sonia Dewi Safitri, NIM 123823248. Saya mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Bapak Dr. Parlindungan Simbolon MUS, mata kuliah Metode Tafsir Al-Quran. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan 3 hadis mengenai mempelajari, menghafal, dan membaca Al-Quran. Yang pertama ada, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis tentang menghafal Al-Quran menjadi manusia sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis ini, mendapatkan pahala dan kebaikan. Bagi siapa yang mempelajari dan menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Suasana di lingkungan sekitar pun pasti selalu damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Seperti hadis riwayat Tirmizi bahwa barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Nah, yang kedua ada hadis keutamaan menghafal Al-Quran akan memberi syafaat. Hadis keutamaan menghafal Al-Quran yaitu hadis tentang Al-Quran menjadi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an lil ardi bih. Artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat menyampaikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hadis ini, memberikan syafaat pada hari kiamat. Allah akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga jika terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Seperti hadis yang mengatakan bahwa bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, mendapat pahala berlipat. Rasulullah SAW bersabda, An Aisyata an-Nabiyya SAW qol, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'a safarah al-kiramil bararah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi sadidal falahal ajron. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 4937, Fathul Bari Sahih. Inilah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang perlu diingat bahwa pahala membaca Al-Quran diperoleh bagi siapapun yang membacanya, walau tidak memahami makna dan tafsirnya. Kendati pun kalau bisa memahaminya, pahalanya tentu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Sebagian ulama menyebutkan beberapa hikmah keistimewaan membaca Al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh kendati pun kita tidak memahaminya. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran dari perubahan dan campur tangan manusia, seperti yang menimpa kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, membentuk persatuan kaum muslimin secara bahasa, memperkuat persatuan agama, dan memudahkan sarana komunikasi di antara mereka, serta memperkokoh barisan mereka. Yang ketiga,
sebagai langkah pertama bagi pembaca Al-Quran untuk tadabbur, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.